Teman-teman yang saya cintai, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa dalam perjalanan hidup, ketika teman-teman berkaca dengan kehidupan orang lain, maka kadang-kadang kita mengatakan enak ya kehidupan dia, sempurna ya kehidupannya, bahagia ya kehidupannya. Sementara kita tidak tahu bahwa dia juga punya air matanya sendiri. Setiap orang punya air matanya masing-masing. Setiap orang punya kehidupannya, ujian yang dahsyat masing-masing. Dalam surah Al-Anbiya 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan mati, dan Allah kadang-kadang menguji kita, kadang-kadang dengan kebaikan, kadang-kadang dengan keburukan, kadang-kadang dengan tawa, kadang-kadang dengan air mata, dan hanya kepada Allah kita kembali. Teman-teman yang saya cintai, izinkan saya menayangkan satu buah video, nggak apa-apa ya? Video ini saya rekam semata-mata pada saat itu karena saya ingin mengirimkan pada adik saya. Saya ceritakan kisah saya yang pertama ketika almarhum ayah saya pergi meninggalkan kami untuk selama-lamanya dalam keadaan mendadak karena serangan jantung. Dan kami baru tahu 8 jam kemudian pada saat jasad beliau sudah kaku dan biru. Saya membuat video tersebut karena saya ingin mengirimkan kepada adik saya, Ria Ricis, yang saat itu teleponnya tidak bisa dihubungi karena beliau sedang ada di atas gunung di daerah Sulawesi atau Kalimantan sana. Sehingga saya rekam untuk mengirimkan kepada dia, untuk dia tidak melewatkan momen-momen ketika ayahnya tiada sampai ayahnya dikuburkan. Saya ingin berbagi kisah ini kepada teman-teman semua untuk menyadarkan pada kita bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Salah satu yang membuat kita galau dari berbagai macam ujian kehidupan adalah ujian kehilangan. Dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin." Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita dengan ketakutan. Teman-teman pernah takut dalam kehidupan ini dalam berbagai macam hal? Kadang-kadang Allah uji kita dengan kelaparan, kadang-kadang Allah uji kita dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang-orang yang kita cintai meninggal terlebih dahulu. Dan kemudian kadang-kadang Allah menguji kita dengan kekurangan buah-buahan. Kadang-kadang kita sudah berkebun atau bertanam tapi tidak juga mendapatkan hasil. Atau orang yang sudah menikah bertahun-tahun tidak juga mendapatkan hasil atau buah hati misalnya. Wabasyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Boleh saya cerita hari ini? Kita lihat video ini terlebih dahulu. Ini video, alhamdulillah saat ini saya sudah lebih kuat untuk melihatnya, bahwa setiap dari kita pasti pernah merasakan kehilangan. Boleh diputar video pertama kali ketika beberapa tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia, dan itu menjadi salah satu pukulan terberat dalam keluarga kami yang merubah kehidupan kami. Silakan diputar videonya. Sambil menunggu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hal yang membuat kita galau, bersedih, membuat kita nggak berani menatap ke depan, membuat kita nggak berani untuk melanjutkan kehidupan. Salah satunya adalah karena ujian kehilangan orang yang kita cintai. Ada banyak jenis orang ketika Allah memanggil orang yang dicintai, baik karena diambil oleh orang maupun baik diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang merasa marah dengan ujian kehilangan ini. Tapi kalau kita kembali menyadari ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah, ternyata kenapa harus marah? Orang-orang marah karena merasa itu punya dia, itu milik dia, makanya dia marah. Ketika kita merasa segala sesuatu bukan punya kita, hanya titipan, kita tidak akan marah. Tukang parkir ketika mobil dan motornya diambil, dia tidak marah. Kenapa dia tidak marah? Karena dia tahu itu bukan punya dia. Kenapa ada orang marah-marah? Karena dia merasa itu milik dia. Kalau konsep di kepala kita untuk menata hati galau pertama kali adalah segala sesuatu nggak ada yang punya kita. Suami kita, anak kita, harta kita, orang yang kita cintai, segala sesuatu bahkan badan kita sendiri bukan punya kita. Sewaktu-waktu Allah bisa ambil. Kalau Allah mau ambil, kita bisa apa? Kita hanya dititipi saja. Maka video ini sebagai pembuka perjumpaan pada kali ini, bahwa setiap dari kita pasti pernah merasa kehilangan, dan kita akan baik-baik saja kalau kita merasa itu bukan punya kita. Memang sudah saatnya dikembalikan kepada sang pemiliknya. Silakan. Jumat 4 Juni 2021. Pada saat itu saya dapat gambar atau foto di family group
bahwa ayah saya terbaring dan dengan busa di mulutnya. Dan ibu tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan ketemu di UGD pada saat itu. Saya nggak tahu papa saya udah nggak ada. Saya bilang kenapa harus ditutup? Kadang-kadang mendapatkan berita mendadak kayak mimpi. Saya yang merasa saya kuat karena udah belajar agama, nyatanya nggak kuat juga, atau bahkan paling nggak kuat di antara keluarga. Mimpi, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, tiba-tiba harus kehilangan. Pada saat itu saya ingat sekali hari Jumat pagi. Keadaannya sudah kaku, teman-teman saya lihat tangannya dan sangat dingin dan biru tangannya. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Sehari sebelumnya saya menunda untuk mengajak ayah saya medical check up. Saya katakan pada ayah saya pada saat itu, Papa, kita ada jadwal medical check up, tapi kita tunda ya, mungkin 2 hari lagi, 3 hari lagi. Saya katakan begitu. Karena ada beberapa kegiatan yang Oki harus selesaikan. Siapa sangka ternyata Papa memilih untuk tidur dan gak bangun-bangun lagi. Di situ saya jadi belajar bahwa jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan segala sesuatu kalau nggak ingin menyesal, apalagi untuk ayah kita atau untuk ibu kita. Ini ujian kehidupan yang pertama, teman-teman semua, bahwa dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami yang namanya kehilangan, dan itu sesuatu yang menyakitkan. Sebentar. Sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kita. Ingat bagaimana ketika seorang bayi bernama Ibrahim juga meninggal, anaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga menangis, galau kalau bahasa kita, juga bersedih, sampai-sampai para sahabat bertanya. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga menangis ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Menangis itu diperbolehkan. Menangis itu silakan saja sebagai bentuk kasih sayang. Yang tidak boleh bagi seorang muslim adalah ketika dia meratap, dia menampar-nampar, dia merobek-robek, dia berteriak tiada arah. Itu yang tidak boleh. Yang boleh engkau menangis. Menangis itu boleh, tanda engkau merasa kehilangan, tanda engkau bersedih. Engkau manusia, engkau juga bersedih ketika ada ujian-ujian dahsyat yang datang kepadamu. Tapi engkau bakal baik-baik saja ketika engkau tahu bahwa engkau punya Allah. Kalau engkau tidak bersandar pada Allah, teman-teman semua, segala macam kehidupan kita yang penuh dengan ujian berbagai macam silih berganti, engkau tidak akan kuat untuk melakukannya atau menjalankannya. Betul? Kalau kita bersandar pada diri kita sendiri, kita ini manusia yang lemah. Tapi engkau punya Allah yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha kuat. Bersandar kepadanya dan engkau akan baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau orang-orang yang beriman kalau engkau dinaikkan derajatnya. Kita lihat sedikit tadi lanjutan dari video ini. Ayah saya meninggal, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu, pada hari Jumat. Pada saat itu ribuan para penghafal Quran menghantarkannya, dan setelah selesai ayah saya dikuburkan, hujan turun. Kemudian saya berkata, ya Allah, indahnya kematian ini. Kematian di hari Jumat diantarkan oleh para penghafal Quran. Mudah-mudahan ini adalah sebagai petunjuk bahwa ayah saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, teman-teman semua, membuat kita tidak galau karena kita tahu segala sesuatu punya Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, siap-siap. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Siap-siap, sebentar lagi, atau mungkin tak lama lagi, atau mungkin sudah kemarin, atau mungkin akan. Engkau pasti akan merasakan kehilangan, pasti.
Kenapa? Kan Allah yang janji, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Al-Baqarah 155. Allah janji, engkau pasti diuji. Diujinya dengan apa? Kau pasti harus akan merasakan ketakutan dalam kehidupanmu. Dalam kehidupan kita, puluhan tahun kita hidup, pasti ada rasa takut. Pasti. Kalau belum, akan. Pasti Allah akan uji dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang yang meninggal dunia, itu pasti. Jadi siap-siap. Dan kalau hari itu terjadi pada diri kita, kita siap. Gak merobek-robek, gak teriak-teriak, gak menggali kubur kembali, gak menampar-nampar. Siap. Katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini siapa? Kita bukan siapa-siapa teman-teman semua. Tugas kita cuma menjalani aja apa yang sudah Allah takdirkan kepada diri kita. Semua yang terjadi kepada diri kita, apapun ujian itu yang teman-teman alami, itu semua sudah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa harus tanya, kenapa ya Allah? Pertanyaan itu nggak boleh ditanyakan teman-teman semua. Pertanyaan kenapa ya Allah? Nggak kenapa-kenapa. Memang itu yang Allah takdirkan untukmu. Bukankah kita orang beriman? Orang beriman itu tidak hanya percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, tapi kau juga percaya pada qada dan qadar kan? Percaya pada qada dan qadar itu apa? Percaya pada takdir. Percaya pada takdir itu apa? Apapun yang Allah berikan untuk diri kita, kita terima. Apapun, gak usah tanya kenapa. Gak usah tanya kenapa harus aku. Gak usah tanya aku kan udah sholat, sudah ibadah, gak usah tanya. Memang itu harus kau jalani, harus kau alami. Dalam rangkaian kehidupan kita, Allah janji di surah Al-Baqarah 155, kau harus melewati itu, harus mengalami itu. Setiap manusia harus ada ujian dahsyat dalam hidupnya yang harus dilewati. Dan kau baik-baik saja, tenang aja. Kenapa? Allah juga janji kan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Engkau ini orang beriman. Engkau ini orang yang punya Allah. Orang yang punya Allah tuh baik-baik aja. Namun kadang-kadang kita punya waktu untuk memahami bahwa apa yang terjadi pada diri kita adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita terima, dan semua takdir Allah adalah baik. Perlu waktu memang, tapi tenang aja, semuanya akan indah pada waktunya. Kisah pertama tadi menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita akan ada kehilangan itu. Jadi siap-siap teman-teman semua, ketika itu datang atau bahkan mungkin bertubi-tubi satu hari nanti, wallahu a'lam, engkau siap. Karena satu hari nanti pun kita juga kembali kepada Tuhan kita, ya kan? Gak ada yang bisa buat kita kuat kecuali Allah. Seorang teman berkata, anakku leukemia. Kebetulan anak saya punya kelainan langka seperti bundanya Meka juga sama. Banyak sekali kita lihat di depan mata kepala kita sendiri anak-anak yang sudah pulang di usia muda, yang tidak bertahan, di usia kecilnya. Seorang ibu pernah berkata, kalau aku gak punya Allah, udah terjun dari lantai rumah sakit karena anaknya meninggal dunia karena leukemia pada saat itu. Beberapa kali beliau melakukan percobaan bunuh diri. Karena bagi seorang ibu, hal yang menyakitkan luar biasa adalah ketika anaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ini mengatakan mau terjun dari rumah sakit, kemudian ingat ada Allah. Suatu ketika bawa mobil, kemudian ngegas mobil tersebut sampai di ujung bukit. Tinggal ngegas sekali lagi, tuh mobil udah jatuh katanya. Tapi tiba-tiba pas mau ngegas, dia terdengar seolah-olah ada anak yang manggil, "Bunda, jangan," katanya. Seolah-olah ada yang panggil, "Bunda, jangan lakukan itu, Bunda, tetap hidup untuk aku, Bunda, walaupun anak kita ada di syurganya Allah Subhanahu wa taala, tetap hidup. Lakukan kebaikan-kebaikan supaya nanti kalau sudah waktunya bisa ketemu sama aku, Bunda, di syurganya Allah Subhanahu wa taala." Kematian bagi seorang mukmin, teman-teman sekalian, bukan perpisahan selama-lamanya. Yang membuat kita menjadi tenang dan gak galau atas ujian kehilangan adalah, terutama dalam ujian kematian, adalah bahwa kematian adalah perpisahan sementara. Sementara aja, kita nyangkanya mereka mati, sesungguhnya mereka hidup di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita nih yang melanjutkan kehidupan ini, ending kehidupan kita seperti apa. Katanya mau ketemu di syurga. Berarti sisa waktu yang kita miliki adalah melangkahkan langkah kaki kita untuk terus menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Akhirnya sang ibu mengatakan, untung punya Allah. Kalau nggak punya Allah udah stres. Untung punya Allah. Kalau nggak punya Allah udah bunuh diri berkali-kali, melakukan percobaan bunuh diri. Untung ada Allah. Bahwa semua yang terjadi atas izin Allah. Itu
Itu bagian dari keimanan, iman kepada takdir Allah. Dalam kata lain, aku terima ya Allah, apapun ya Allah, apapun yang kau berikan kepadaku, aku terima. Cuman boleh gak kasih punggung yang kuat, supaya bisa menjalaninya, supaya bisa meneruskan kehidupan, supaya bisa melangkah tegak untuk tetap kuat meneruskan kehidupan ini sampai akhirnya tiba nanti. Begitulah teman-teman semua, ya, dalam kehidupan kita ada yang namanya ujian berupa ujian kehilangan. Berikutnya saya mau cerita, ternyata ujian kehidupan saya juga datang lagi. Ternyata ujian kehidupan gak berhenti di situ saja ya. Teman-teman juga ujiannya masing-masing kan. Ada yang Allah uji kali ini, ujiannya dari ujian suami berkhianat, atau suami melakukan kekerasan, atau suami yang ternyata kita cinta justru menyakiti hati kita. Ada di antara kita yang ujiannya ujian keluarga. Ada di antara kita yang ujiannya ujian anaknya sakit, anaknya berjuang untuk tetap hidup dan bertahan, seperti anak saya sama anaknya Bunda Meka misalnya. Atau ada yang Allah uji dengan terlilit hutang sampai hari ini. Banyak orang terlilit hutang bunuh diri teman-teman semua. Satu kabar saya baca, seorang ibu, ayah, dan anak kecilnya yang masih bayi, mereka bunuh diri bertiga karena terlilit hutang. Mereka meninggalkan satu surat untuk anak mereka yang masih SMP. Mereka katakan, lanjutkan kehidupan nak, mama, papa, adik pergi dulu, lanjutkan kehidupan. Mereka gak bertahan teman-teman semua, memilih untuk menyelesaikan kehidupannya. Engkau pikir kehidupanmu selesai? Enggak. Dalam Islam masih ada alam kubur, masih ada padang mahsyar, masih ada yaumul mizan, yaumul hisab, masih sirat, masih panjang perjalanan. Bunuh diri bukan penyelesaian dari sebuah permasalahan. Justru engkau memasuki kehidupan yang baru untuk mempertanggungjawabkan kehidupanmu yang kemarin. Engkau baik-baik aja, sabar sebentar. Allah lagi lihat aja, Allah lagi senang melihat engkau merintih, menangis, tak berdaya. Allah senang banget kalau kita sujud teman-teman semua. Kemudian kita katakan subhana rabbiyal a'la, ya Allah engkau yang maha tinggi ya Allah. Ketika kita sujud, kita meletakkan kepala kita yang paling mulia, yang kita banggakan ini di tempat paling rendah. Kemudian kita katakan, Allah engkau maha tinggi ya Allah. Aku tak berdaya apa-apa, aku lemah, aku bukan siapa-siapa, aku gak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu ya Allah. Engkau lah yang maha tinggi, yang maha besar, yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau berhak melakukan apapun terhadap hidupku ya Allah. Aku cuma seorang hamba yang tugasnya menjalankan aja takdir yang kau jalani ya Allah. Dan aku akan baik-baik saja seperti janjimu ya Allah. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau kan gak sendirian teman-teman semua, gak ada orang yang sendirian. Engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kasih ujian dalam kehidupanmu, Allah yang akan selesaikan. Engkau akan baik-baik saja selama engkau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, ujian setelah wafatnya Papa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Ternyata ujian berikutnya datang dari ibu saya. Mungkin teman-teman pernah dengar juga cerita ini. Saya lagi pengen sharing kepada teman-teman semua bahwa setelah ujian kehilangan, saya diuji dengan ujian ketakutan sesuai dengan surah Al-Baqarah 155. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana ibu saya mengalami serangan jantung setelah melakukan ibadah haji di kota Mekah, di sebuah hotel di depan Masjidil Haram. Ibu saya terbelalak ke atas matanya dalam keadaan mata merah, bernafas satu-satu, dan kemudian tidak bernafas sama sekali. Tidak ada detak jantung sama sekali. Dan kejadian itu dalam hitungan beberapa detik saja. Dalam 1 menit, 2 menit tiba-tiba tubuhnya jadi dingin dan pucat. Coba kita lihat videonya, saya mau share kepada teman-teman semua. Lagi-lagi saya merekam ini karena saya ingin mengirimkan kepada adik-adik saya pada masa itu. Dan saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Saya ingin adik-adik saya melihat momen tersebut ketika ibunya sedang berjuang untuk tetap terus hidup. Baik. Ini di kota Mekah. Ibu saya dalam keadaan pada saat itu dehidrasi berat. Pertama kali masuk rumah sakit. Namun beliau cinta Quran sekali teman-teman semua. Beliau minta murotal itu diletakkan di dadanya, speaker Qurannya. Ini masih dalam keadaan lumayan baik walaupun tidak sadar sudah beroceh macam-macam. Udah ngelihat orang mati kesana kemari dan bicara yang lain-lain. Dalam keadaan masih lumayan baik-baik aja. Ini sehari sebelum wukuf di Arafah, sampailah alhamdulillah saya berdoa pada Allah, ya Allah izinkan ibu saya bisa melaksanakan dan menunaikan ibadah hajinya. Walaupun harus berpisah, saya sehat, saya harus bersama dengan rombongan, dan ibu saya sakit, harus safari wukuf seperti ini bersama orang-orang sakit lainnya untuk menunaikan ibadah haji dalam keadaan seperti ini. Jadi haji jangan ditunda-tunda, haji ibadah fisik teman-teman semua yang sangat melelahkan. Banyak orang tua tidak bisa bertahan
ketika melaksanakan ibadah haji. Ini semua orang tua tanpa anak. Semuanya tanpa anak, orang tua yang satu persatu pada akhirnya sebagian dari mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit. Alhamdulillah, ibu saya punya saya pada masa itu. Ternyata alhamdulillah Allah takdirkan ibu saya bisa melaksanakan haji sampai selesai. Ternyata serangan jantung setelah melakukan ibadah haji. Depannya Masjidil Haram, teman-teman lihat. Rumah sakitnya di depan Masjidil Haram. Ibu saya nggak bernafas. Saya takut, saya bergetar, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Mendadak, tiba-tiba kayak mimpi lagi. Ini dalam keadaan sudah tidak bernafas. Apa yang bisa saya lakukan selain berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama ya kejadiannya kayak kejadian papa. Bedanya papa udah gak ada, ibu masih berjuang untuk bertahan hidup. Koma 11 hari. Apa yang bisa saya lakukan? Baca Quran aja. Meminta kesembuhan dari Allah SWT dengan Quran. Bukankah Quran itu adalah asyifa? Dia adalah obat. Obat bagi fisik, obat bagi hati yang gelisah, hati yang galau, hati yang bersedih. Nggak ada cara lain yang bisa saya lakukan selain ngaji, Quran. Kata dokter, kasusnya berat. Kami sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik. Alat-alatnya sudah yang terbaik, dokternya sudah yang terbaik, tapi kasusnya berat. Berapa persen kemungkinan hidup? Saya tanya. Berat. Quran lagi tiap hari, berharap ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, ibu kan penghafal Quran. Ibu pernah bilang dulu, ibu gak mau kembali kepada Allah sebelum selesai hafalan Qurannya. Ibu bertahan, ibu selesaikan hafalan Quran ibu. Saya katakan begitu kepada beliau pada saat beliau koma. Susah sekali perasaan antara ridha ya Allah atas ketetapanmu apapun yang terjadi, sama masih ada harapan, masih bisa kok ya Allah. Semua orang bilang oke, ikhlas, oke. Cuman kamu seorang diri yang gak ikhlas. Semua keluarga udah siap-siap datang ke Mekah untuk mensolatkan. Saya katakan enggak, masih bisa kok, masih bisa bertahan. Ibu masih bisa berjuang kok, masih bisa, saya katakan. Di situ saya ngerasa dua perasaan sih. Perasaan harapan bahwa ibu bisa bangun dan bisa sehat, dan satu lagi perasaan ridha. Ya udah ya Allah, terserah Engkau ya Allah. Keajaiban datang setelah 11 hari. Ketika dokter mengatakan kita akan pindahkan ibu ke rumah sakit lain untuk dibolongi lehernya, nggak baik untuk selalu pakai ventilator tiap hari. Kita akan bolongi lehernya dan kemungkinan kalaupun bertahan bergantung dengan alat seumur hidup. Tiba-tiba di hari ke-11 Allah bangunkan. Dan dokter tiba-tiba bilang boleh pulang. Giliran saya yang terkejut. Gimana cara ngerawat orang yang baru keluar dari ICU? Ini baru keluar, tapi nggak bisa diajak ngomong, belum nyambung. Dokter bilang pulang ke Indonesia. Ibu kamu harus ketemu sama keluarganya. Gimana caranya bawa orang yang sakit baru keluar dari ICU seperti ini harus menempuh perjalanan jauh? Terlalu banyak keajaiban Allah yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu teman-teman semua. Allah takdirkan, alhamdulillah ada orang baik yang memberikan kelas bisnisnya untuk saya karena ibu saya harus baring dan ganti pampers 8 kali 10 kali di pesawat. Alhamdulillah akhirnya pulang ke Indonesia, balik lagi ke ICU 5 hari. Saya pikir ibu saya nggak bisa berjalan lagi seperti sedia kala, tapi nyata-nyatanya sampai hari ini masih hidup, bertahan, masih berenang, masih ngapalin Quran. Beberapa hari yang lalu udah siap-siap untuk mempersiapkan dirinya wisuda 20 juz di bulan September Al-Qur'annya. Jadi di sini saya bisa lihat, Masya Allah, ternyata Allah kasih ketakutan sih, kadang dalam kehidupan kita ketakutan, tapi ketakutan itu gak selamanya kok teman-teman semua. Badai yang teman-teman alami itu gak selamanya. Setelah badai dan hujan yang luar biasa, setelah itu ada pelangi. Tapi memang butuh waktu untuk sabar, butuh waktu untuk bisa tenang dalam menjalankan segala sesuatu. Tapi balik lagi, engkau akan baik-baik saja selama engkau punya Allah Subhanahu wa taala. Ujian berikutnya belum selesai. Saya mau kasih tahu lagi nih, ujian berikutnya yang Allah takdirkan dalam kehidupan saya. Dan lihat ujung-ujungnya kita akan baik-baik saja
selama kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada air mata yang abadi, enggak ada kesedihan yang abadi. Engkau tetap bisa melanjutkan hidupmu karena engkau punya Allah Subhanahu wa taala. Setelah segala sesuatu ini, Allah juga takdirkan, alhamdulillah saya punya anak dengan kelainan langka. Namanya sindrom Prader-Willi. Banyak anak-anak yang gak bertahan dan meninggal di usia kecilnya. Siapa sangka dari miliaran manusia, Allah uji saya dengan anak yang punya kelainan langka. Kalau boleh milih, pengennya anak yang sehat. Kalau boleh milih, pengennya kehidupan bahagia terus. Tapi nyatanya Allah sengaja mentakdirkan berbagai macam air mata untuk kita galau sementara, supaya kita tahu kita tuh mau lari kemana. Lari kemana? Siapa yang bisa tolong dirimu? Yang bisa tolong dirimu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah takdirkan saya mengandung dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah semua baik. Tiba-tiba ketika melahirkan anak itu nggak nangis. Anak itu langsung masuk NICU selama 2 minggu. Dan dokter semuanya berbelas-belas dokter dari ujung kepala ujung kaki mereka periksa. Sampailah mereka mengatakan kami perlu bicara pada Bu Oki katanya. Ada beberapa hal yang kami harus sampaikan. Otaknya harus di MRI, kayaknya ada sesuatu di otaknya. Darahnya kayaknya ada sesuatu, mungkin leukemia. Di belakang kayaknya ada cacat tulang belakang. Iya. Oke, saya lanjutkan ceritanya. Ini perjuangan Sulaiman. Jadi Sulaiman gak bergerak, gak nangis juga pada masa itu, kayak boneka. Akhirnya dia berjuang untuk bisa duduk, untuk bisa mengangkat kepala dengan besi-besi di tangan dan kakinya itu. Karena dia mengalami hypotonia. Hypotonia itu otot yang lemah. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, fluffy baby kayak boneka, tergeletak. Dia berjuang sih dari kecil. Jadi saya belajar juga, ternyata hidup ini harus berjuang ya. Anak bayi sekecil itu aja bisa berjuang dan dia bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Sakit nggak? Sakit banget. Dia nggak pernah nangis kecuali pada saat ini, saking sakitnya mungkin. Dia berjuang loh untuk sekedar balikin badannya. Dia berjuang loh untuk sekedar ngangkat kepalanya. Sampai akhirnya dia seperti itu dengan sepatu besinya itu. Dia berjuang teman-teman semua. Sampai akhirnya bisa jalan begitu, dia berjuang teman-teman semua. Dengan ratusan terapi demi terapi, dengan air mata. Saya ingat saya lagi ceramah pada saat itu di Kirimi ini, saya langsung meneteskan air mata, saya bersyukur pada Allah. Bagi orang lain anak jalan itu biasa, bagi saya itu prestasi luar biasa. Akhirnya dia bisa ke Mekah deh, ke Madinah deh, dan lari-lari ngejar-ngejar burung. Ini sekelumit kisah tentang Sulaiman yang masih berjuang sampai hari ini. Sekarang dia udah sekolah. Sekarang umurnya 4 tahun. Cuman yang mau saya ceritain sama teman-teman semua, ujian kita tuh macam-macam teman-teman semua. Cuman selama di dalamnya ada perjuangan dan ada harapan, kita akan baik-baik saja. Kadang-kadang kita ngerasa segala sesuatu tuh gelap, nggak kelihatan apa-apa. Sama ketika saya pertama kali mendapati kenyataan, atau mamanya Bunda Meka juga mendapati kenyataan anak kita berbeda dengan yang lainnya, kelihatannya gelap. Ketika baca Google sindrom Prader-Willi, anak ini tidak bertumbuh, kakinya kecil, tangannya kecil, badannya kecil, keterbelakangan mental dan sebagainya. Kayaknya nggak ada harapan sama sekali. Semua artikel dibacanya begitu. Sampai saya nemuin satu artikel. Satu dari sekian ratus artikel yang saya baca, bahwa ada kisah sukses tentang seorang anak Prader-Willi yang bahkan bisa bertahan, bertumbuh sampai kuliah, sampai jadi orang yang luar biasa. Saya nggak mau lihat tuh kisah-kisah ratusan cerita-cerita yang menyedihkan itu. Saya cuma fokus sama satu artikel itu aja. Itu yang saya jadiin acuan. Oh, saya punya harapan. Sama ketika ibu saya dalam keadaan semua orang mengatakan susah. Semua dokter di Indonesia mengatakan berat. Sudah mulai harus ikhlas ya, siap-siap. Tapi saya masih ngeliat ada satu titik cahaya kok, bisa kok, insya Allah bisa. Kalau diperjuangin mungkin bisa, insya Allah. Walaupun cuma 0,0001%, tapi kan masih ada harapan, masih bisa. Itu yang terjadi dengan Sulaiman juga. Ketika saya mendapati kabar banyak teman-teman yang meninggal dunia, saya nggak mau lihat kisah itu. Masih ada satu titik cahaya, masih ada dari seluruh gelap itu masih ada satu titik cahaya. Dan tugas saya itu berjuang untuk nyari satu titik cahaya itu. Di mana titik itu? Di mana cercah cahaya itu? Ketika saya nemu, teman-teman tahu ketika teman-teman memang menemukan titik cahaya itu butuh proses dan butuh waktu. Ketika teman-teman ketemu, terus teman-teman koyak aja, robek aja. Ternyata cahayanya terang benderang di balik dari setitik cahaya itu.
Artinya galau hal yang biasa dalam kehidupan. Saya juga nangis kok sama teman-teman semua. Ujian kehidupannya banyak banget ya. Ini juga belum semuanya saya ceritain, banyak. Tapi kan nggak terus-terusan menangis kan, kehidupan terus berjalan. Nggak terus-terusan lemah, nggak terus-terusan terpuruk. Kehidupan terus harus dilakukan dengan berdiri tegak. Masih ada masa depan yang cerah di depan sana. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Alhamdulillah ala kulli hal. Tuh. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Terima kasih ya Allah untuk semuanya ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Lewat kejadian ini saya belajar sabar. Lewat kejadian ini saya belajar tangguh. Lewat kejadian ini saya belajar kuat ya Allah. Lewat kejadian ini saya belajar bergantung penuh hanya padamu ya Allah. Lewat kejadian ini saya jadi belajar bahwa saya nggak perlu mencintai makhluk keterlaluan seperti itu karena dia mengecewakan saya ya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya yang mencintaiku tanpa syarat, yang nggak pernah ninggalin aku. Allah nggak pernah ninggalin kita. Yang ninggalin Allah itu kita yang ninggalin Allah. Allah nggak ninggalin kita. Allah tetap di situ teman-teman semua. Rasul katakan Allah ada di sepertiga malam terakhir. Allah turun loh ke langit dunia. Allah ada. Kitanya aja yang nggak ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Makanya sholat tahajud itu mahal. Sholat tahajud itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang memang benar-benar butuh sama pertolongan Allah. Sholat tahajud tidak akan pernah dilakukan oleh mereka yang gak merasa butuh pertolongan Allah. Kalau engkau merasa perlu pertolongan Allah dalam kehidupanmu, engkau pasti tidak akan mau meninggalkan yang namanya sholat malam. Kalau ada di antara kita yang masih meninggalkan sholat malam karena engkau merasa tidak perlu pada pertolongan Allah, apa harus dikasih ujian kematian dulu, ujian sakit dulu, ujian bangkrut dulu, baru bangun sholat malam? Mudah-mudahan sekelumit kisah ini membuat kita bersemangat bahwa kita tuh bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Sedih kita karena diri kita sendiri. Sebenarnya obatnya gampang, obatnya bangun di sepertiga malam terakhir. Baca Qur'annya. Udah berapa lama ninggalin Qur'an? Udah berapa lama ninggalin sholat malamnya? Udah berapa lama nangis tidak dengan tetesan air mata? Udah seberapa keras hatimu sehingga tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menunggu kita teman-teman semua. Allah menunggu saya. Kita pernah begitu taat suatu waktu, namun kita buat dosa lagi, buat maksiat lagi. Kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tinggalkan Allah, kita duakan Allah. Kita maksiat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ninggalin kita enggak? Enggak. Allah enggak pernah ninggalin kita. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Allah enggak ninggalin kita. Allah sayang pada kita. Bahkan Allah masih menutup maksiat yang kita buat sampai hari ini. Allah menunggu kita untuk datang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya teman-teman semua, saya mau tayangkan satu video lagi, terakhir video pada hari ini. Sebelum kita belajar dari bagaimana mereka bisa menghilangkan kegalauan mereka. Teman-teman, ujiannya apa sih teman-teman semua? Teman-teman kehilangan apa? Bandingkan dengan teman-teman kita yang ada di Gaza, mereka kehilangan apa? Kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan saudara, kehilangan rumah, kehilangan tanah air, kehilangan semuanya, gak punya apa-apa. Apa ujian yang kita alami? Mungkin hanya satu atau dua dari kehilangan itu. Lihat teman-teman kita di Gaza, apa yang mereka lakukan? Mereka marah nggak sama Allah? Nggak pernah lisan mereka marah sama Allah SWT. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang dekat kepada Allah. Mereka nggak pernah bilang, kenapa sih harus aku? Apa dosaku? Nggak ada kalimat itu di lisan mereka. Jadi kita belajar dari mereka. Galau kita itu nggak perlu lama-lama, karena ternyata ada yang lebih dahsyat ujiannya dibandingkan dengan diri kita. Kita lihat video ini sambil kita lihat dan belajar bagaimana mereka tumbuh menjadi orang-orang yang tangguh dan selalu berhusnuzon atas takdir Allah kepada mereka. Silakan. Sampai hari ini teman-teman semua, kalau kita merasa ujian kita begitu berat, harusnya kita merasa malu. Ujian mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan ujian kita. Sampai hari ini peperangan masih terus berlanjut. Terakhir ketika mereka melakukan sholat subuh, 100 orang dinyatakan meninggal dunia syahid dengan tubuh yang sudah hancur. Juga anak-anak kecil yang tidak bersalah ini. Ibunya marah gak sama Allah? Enggak. Ibunya teriak-teriak gak sama Allah? Enggak. Mereka bilang gak, aku kan penghafal Quran ya Allah, aku kan orang yang sholat malam ya Allah, kenapa kau berikan ujian ini? Enggak teman-teman semua. Mereka terima. Mereka terima, sedih wajar. Dalam perjalanan hidup sedih wajar. Air mata itu memang harus dikeluarkan. Kehilangan.
Tapi mereka baik-baik aja. Dalam keadaan yang sangat lemah mereka baik-baik aja. Ada zikir yang selalu ada di lisan mereka. Engkau akan baik-baik saja selama engkau terus bersama dengan Allah, dengan tidak meninggalkan zikirmu itu, teman-teman semua. Zikir itu kekuatan bagi dirimu, obat bagi dirimu, yang membuat engkau tetap terus bertahan menjalankan kehidupan karena zikirmu, karena kedekatanmu kepada Allah SWT. Karena engkau dekat dengan Allah SWT, kau katakan gak apa-apa ya Allah, aku terima ya Allah, gak apa-apa. Cuman jangan tinggalin aku ya Allah. Karena musibah terbesar adalah ketika Allah meninggalkan kita. Allah gak ninggalin kita sebetulnya. Kita yang pergi meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya nanti toh kita sendiri kok yang akan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa video dari begitu banyak video yang sudah teman-teman lihat. Hanya saja saya ingin menyampaikan pada teman-teman. Lihat kalimatnya. Anaknya syahid, dia katakan apa? Ya Allah, segala puji bagimu. Semoga engkau ridha ya Allah. Engkau memberikan penyakit, aku ucap alhamdulillah ya Allah. Nah, rumahku dibombardir. Ketika anakku meninggal dunia, aku ucapkan alhamdulillah. Anakku syahid, aku ucapkan alhamdulillah ya Allah. Bahkan jika ada yang lebih daripada itu, aku ucapkan alhamdulillah ya Allah. Sampai engkau merasa cukup ya Allah, lakukan apapun yang kau inginkan. Alhamdulillah, apa yang kau mau aku mau ya Allah. Begitulah teman-teman semua. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Bisa nggak dalam keadaan sedih masih puji-puji Allah? Masih bisa nggak dalam keadaan sedih seperti itu, nggak punya apa-apa, masih bilang apa yang kau mau ya Allah, aku ikutin, terserah engkau ya Allah. Toh aku hanya seorang hamba yang cuma bisa ngejalanin aja ya Allah. Begitulah teman-teman semua, dalam perjalanan kehidupan ini macam-macam ujian datang silih berganti dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Obat dari hati yang galau adalah pertama, ketika engkau tahu bahwa semua yang terjadi padamu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang sudah takdirmu yang sudah Allah tulis 52.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa yang bisa kita lakukan? Terima aja. Nggak usah marah-marah, nggak usah nanya kenapa-kenapa, enggak. Semua takdir itu baik. Lihat surah Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, kamu inginkan itu belum tentu baik untuk kamu. Allah mengetahui, manusia enggak mengetahui. Kalau ada di antara kita yang Allah uji sampai hari ini belum punya anak, nggak apa-apa ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Selalu ada hikmah di balik sebuah kejadian. Yang hari ini Allah uji dengan anak yang sakit atau ada orang tua yang sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Yang hari ini Allah uji dengan orang yang dicintai berkhianat, meninggalkannya padahal kita sudah sepenuh hati, setulus hati. Alhamdulillah ya Allah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah. Toh bukan punya kita. Mau apa? Kita mau jadi orang baik aja, bergantung sama Allah aja. Apapun yang Allah takdirkan baik, baik, semua baik, semua baik, semua baik. Aku bisa ngelakuin dan melewatinya kok ya Allah, karena aku bersama dengan dirimu. Apalagi kau diuji dengan Allah, diuji dengan apa? Bangkrutnya hartamu, alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin ada yang kotor-kotor mau dibersihin, alhamdulillah. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub solehnya luar biasa. Ujiannya apa? Bertubi-tubi. Pertama punya penyakit yang berat, penyakit kulit loh. Sampai ulat-ulat menggerogoti badannya, sampai seluruh kaumnya meninggalkannya karena jijik dan takut. Alhamdulillah ala kulli hal. Di waktu yang bersamaan 12 anaknya meninggal dunia karena sebuah musibah. Alhamdulillah ala kulli hal. Di waktu yang bersama semua hartanya habis, hewan ternaknya mati mendadak, tanaman-tanamannya terkena hama mati. Nggak punya apa-apa lagi. Alhamdulillah. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Malu kalau ngeluh sama Allah. Puluhan tahun kemarin udah dikasih bahagia, udah dikasih cukup, udah dikasih sehat. Ini ujian baru beberapa tahun, jadi malu kalau banyak ngeluh, malu. Ujian kemarin puluhan tahun bahagia, terima-terima aja. Kenapa ujian sedih nggak terima? Kan di awal tadi kita bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah itu ujiannya nggak cuma sedih aja. Ujian Allah ada bahagia, nggak cuma bahagia aja, ada sedih juga. Nggak cuma sedih, ada bahagia. Ya begitu aja muter-muter. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, selama kita hidup, ujiannya memang akan terus ada. Kalau teman-teman tanya sampai kapan, akan terus ada. Selesai satu ujian, bakal datang lagi. Sampai kapan? Terus. Sampai engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dan kemudian malaikat menyambutmu dengan kalimat Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar, yang selama di dunia sabar. Udah cukup sedihnya, udah cukup air matanya, udah cukup galaunya. Sekarang waktunya istirahat. Silakan masuk surga. Di sini nggak ada air mata lagi, nggak ada sakit lagi, nggak ada sedih lagi. Ini balasan atas kesabaranmu selama di dunia. Indah sekali kalau akhirnya suatu hari nanti kita kembali kepada Allah dan kita dengar kalimat Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini jangan lagi ada yang tanya sampai kapan ya Allah. Seterusnya akan ada. Selesai satu ujian, datang ujian berikutnya. Saya juga nggak tahu setelah ujian ini datang ujian apa lagi. Tapi teman-teman siap-siap aja, karena setelah teman-teman tertawa, sebentar lagi teman-teman akan nangis. Hari ini teman-teman yang lagi nangis, tenang aja. Bentar lagi teman-teman ketawa. Setelah ketawa, nangis lagi. Jadi kalau di antara kita yang saat ini hidupnya lagi baik-baik aja, siap-siap ya, sebentar lagi pasti akan nangis lagi. Dan nangisnya nggak abadi kok, akan selesai insya Allah. Selesai, datang lagi, selesai, datang lagi. Itulah hakikat kehidupan teman-teman semua. Tapi insya Allah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Itulah hakikat penciptaan kita. Kita diciptakan bukan untuk main-main, bukan untuk ketawa-ketawa, bukan untuk happy-happy aja. Kita diciptakan karena Allah pengen seleksi siapa yang paling sabar di antara kalian semua, yang disambut dengan penuh kemuliaan oleh malaikat-malaikat dengan kalimat Assalamun alaikum bima sabartum tadi. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Yuk masuk. Makasih ya udah sabar jadi orang baik. Makasih ya udah sabar ibadahnya sejauh ini. Makasih udah sabar bangun sholat malam. Makasih udah sabar dengan doa-doanya. Makasih ya udah sabar dengan sholat malamnya. Makasih udah sabar dengan Qur'annya selama ini. Memang gak mudah. Makasih udah sabar. Karena sabar, Assalamun alaikum bima sabartum. Masuk ke dalam surga. Makasih ya udah sabar karena udah menahan diri untuk gak berbuat maksiat. Padahal hawa nafsu itu seperti kuda yang sangat liar, tapi engkau tahan. Padahal itu susah, tapi engkau bisa tahan. Masya Allah, kesabaranmu luar biasa untuk tidak berbuat maksiat. Makasih juga udah sabar. Mungkin kalau malaikat bisa ngomong kalimat seperti itu, mungkin kalimatnya begitu. Makasih ya udah sabar. Sabar kemarin diuji dengan bertubi-tubi, masih bisa memuji-muji Allah, masih bisa mengatakan Alhamdulillah, masih bisa bersyukur. Makasih ya, sabar itu berat. Saking beratnya masuk surga. Orang-orang yang sabar, Az-Zumar teman-teman semua, dikatakan pahalanya tiada batas. Karena sabar itu susah, mengiris-ngiris hati, sakit, apapun itu ujiannya. Tapi Masya Allah, kalau yang lain-lain pahala kebaikan itu 1 sampai 10 sampai 700 kali lipat, kecuali pahala sabar tiada batas, unlimited pahalanya. Begitu teman-teman semua, engkau akan baik-baik saja, tidak akan galau terus-menerus kalau kau tahu itu adalah takdir dari Allah SWT. Yang kedua, kalau kau terus bergantung kepada Allah, husnuzan berprasangka baik pada Allah SWT, bahwa semua takdir Allah adalah baik. Ketiga, sabar. Keempat, lihat orang di bawahmu, banyak yang lebih menderita dibandingkan dengan dirimu. Lihat teman-teman di Gaza, ujiannya lebih berat dibandingkan dengan diri kita. Dan ingat saja bahwa setelah datang kesulitan akan datang 2 kemudahan. Itu janji Allah SWT. Oke, jadi mudah-mudahan secara singkat saya bisa memberikan sesuatu pengalaman untuk teman-teman semua. Hari ini saya lagi pengen denger aja. Kalau teman-teman mau cerita, mungkin kita akan buka 2 pertanyaan. Teman-teman boleh cerita apapun. Yang mudah-mudahan kisahnya teman-teman bisa menginspirasi kita semua juga dan saling berbagi kekuatan pada hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya minta handphone Uma. Berkaca-kaca ya, teman-teman. Masya Allah. Di dalam tausiahnya udah Masya Allah. Jadi hari ini tausiahnya sekaligus curhat, sharing dan bercerita ya pastinya. Baik, teman-teman, kita juga mau ngajak sesuai dengan tagline kita di sini, cerita, curhat, doa dan muhasabah. Silakan teman-teman di sini yang mau curhat kepada Uma Oki. Ya, nanti Uma akan menunjuk ya. Kita batasi 2 dulu ya. Baik.
Oke, nanti yang pertama kita berikan door prize. Kita tunjuk untuk kesempatan yang pertama mungkin kita yang tunjuk ya. Oke, baik. Ya. Silakan. Yang pakai kacamata kacamata semua dua-duanya. Yang pakai baju coklat berarti. Oke, pakai hijau, coklat, abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, saya Rofi akhirnya bisa bertemu dan bertanya langsung. Untuk yang disampaikan tadi, Masya Allah, ceritanya sangat menggugah hati sekali dan memberikan banyak pelajaran buat kita untuk memperbaiki diri. Jujur, kalau melihat diri sendiri itu kayaknya masih berat banget gitu untuk memperbaiki diri. Seperti misalnya belum bisa mengatur waktu gitu ya Ustaz. Kan kita harus mendekatkan diri ke Quran, harus banyak ibadah gitu, kayak tadi pesannya harus coba diusahakan untuk tahajud. Itu kayaknya berat banget, masih belum bisa gitu untuk disiplin beribadah, kemudian masih belum bisa menata emosi dan ego. Pertanyaannya ini bukan cerita tapi masih bertanya untuk perbaikan diri. Gimana sih caranya untuk mengatur waktu, berdisiplin, kemudian menata diri agar mengatasi permasalahan itu bisa diatasi dengan tenang, dengan sabar. Kemudian karena saya udah ibu rumah tangga, jadi bisa mendidik anak-anak dengan baik. Kemudian mengatur semuanya agar bisa ke-handle gitu, memiliki planning juga bisa sesuai target gitu. Gimana Ustazah tips dan caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boleh langsung selanjutnya dulu. Yang kedua ya, boleh. Iya, boleh. Silakan. Yang mana? Iya, yang pakai baju hitam berkacamata juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, jadi saya ibu rumah tangga. Dalam keseharian saya ada kegiatan mengikuti mengkaji Islam. Di sana saya memiliki sahabat-sahabat karena beberapa masalah, kesedihan, kegalauan, begitu ya. Ada tantangan. Akhirnya beliau itu singkat kata mengalami futur dalam mengkaji Islam, gitu ya. Lalu pertanyaannya Ustazah, selain dari nasihat yang di awal tadi gitu ya, untuk menjadi oleh-oleh saya kepada beliau, mohon diberikan nasihat kepada sahabat-sahabat saya yang mengalami futur dalam mengkaji Islam. Itu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Uma bisa langsung dijawab. Baik, sebenarnya jawabannya luas, tapi saya mau konsentrasi kepada Quran, teman-teman semua. Jadi tadi pertanyaannya gimana ya caranya kita bisa mengatur waktu, menata diri, bisa tenang kalau ada masalah, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja. Dari semua jawaban yang sangat banyak, saya mau konsentrasi dengan Quran dulu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Jumlah kita 270 sampai 280 juta jiwa. Hampir 90% kurang lebih kita ini adalah Muslim. Artinya seharusnya untuk belajar Islam tidak susah. Teman-teman bisa belajar Quran dimanapun, guru Quran, masjid, halaqah Quran di mana-mana banyak. Namun di antara kita masih ada yang jauh dari Quran. Di antara kita masih ada yang belum menjadikan Quran sebagai bacaan sehari-hari. Di antara kita bahkan ada yang hari ini belum baca Quran. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, apa yang membuat kehidupan ini terarah? Apa yang bisa buat kehidupan kita tenang? Apa yang membuat kita nggak takut melangkah dalam kehidupan ini? Apa yang membuat kita jadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan step by stepnya, goals kita apa? Semuanya Quran. Maka izinkan saya sedikit membahas mengenai sebenarnya Quran itu apa sih fungsinya dalam kehidupan kita. Panitia tolong ditayangkan satu video, mungkin teman-teman Mas Kamufat ada satu video di mana Quran yang tidak ada untuk para penghafal Quran. Mau sempat putar video itu, ingat videonya? Oke. Kita lihat dulu video ini, ya, di mana ini adalah penghafal Quran.
Dan kemudian mereka diminta oleh gurunya untuk membuka mushaf Quran. Kata mereka, buat apa? Saya sudah hafal, nggak perlu mushaf ini. Akhirnya sang gurunya meminta orang tersebut untuk membuka mushaf tersebut. Dan nanti teman-teman lihat apa yang terjadi. Kalau seandainya teman-teman semua suatu hari nanti Quran itu akan lenyap di tengah-tengah kita, dan hari itu sudah sangat terlambat untuk engkau bisa belajar dan baca atau menghafalkan Quran. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau Quran itu tidak ada dalam kehidupanmu? Apa yang terjadi? Engkau hilang arah, teman-teman semua. Engkau hilang arah. Engkau tidak tahu melangkah kehidupan ini kemana tanpa Quran. Engkau tidak tahu bagaimana cara mengambil keputusan yang benar, jalan hidup yang benar kalau nggak ada Quran. Maka sudah ada videonya, kita putar dulu videonya untuk teman-teman bisa lihat betapa sedihnya mereka kalau Quran itu tidak ada di lembaran-lembaran mushaf. Kita lihat sama-sama. Silakan beberapa. Syekh, Qurannya kosong. Kalau Quran hilang di dada kamu, apa perasaan kamu? Kenapa beliau tidak bisa berkata-kata? Karena di dadanya ada Quran, di hatinya ada Quran, di lisannya, di pikirannya ada Quran. Jadi pertanyaan kalau Quran hilang, gimana rasanya? Sesedih itu. Kenapa sebagian kita biasa-biasa saja? Karena nggak ada Quran di dada kita, nggak ada Quran di lisan kita, nggak ada Quran di pikiran kita. Jangan sampai Quran mengadu kepada Allah, aku tidak diperdulikan selama di dunia ya Allah, sejauh ini ya Allah. Sudah berapa puluh tahun kita hidup teman-teman semua. Kenapa sampai hari ini masih terbata-bata Qurannya? Sudah berapa puluh tahun teman-teman dikasih kesempatan untuk belajar. Kenapa nggak sungguh-sungguh belajar Qurannya? Saya bicara seperti ini lagi nasihat diri saya sendiri juga teman-teman semua. Ketika saya bicara saya lagi nasihat diri saya sendiri juga, yang kadang-kadang lalai juga dengan Quran. Saya menampar diri saya sendiri juga dengan kata-kata saya teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman ngerasa gimana caranya, nggak jauh-jauh. Ternyata obat dari semua obat itu adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah ingatkan pada kita, Al-Quran dalam kehidupan kita dia pertama fungsinya sebagai petunjuk dalam kehidupan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk. Teman-teman kalau pergi ke satu tempat yang teman-teman gak tahu tempat itu, gak pernah pergi ke tempat itu, teman-teman pasti harus butuh petunjuk arah untuk bisa sampai ke tempat itu dengan selamat. Sama kayak kita gak tahu masa depan kayak gimana, mengarungi kehidupan gimana, gak tahu, gak pernah lihat masa depan tuh kayak gimana. Kita bisa arahnya tepat kalau kita bersama dengan Quran. Jadi Quran sebagai petunjuk bagi kehidupanmu. Kedua, apalagi teman-teman semua, kedua adalah Quran itu adalah obat. Dalam kehidupan kita, kehidupan saya pernah kok ngerasa lalai jauh daripada Allah, ngerasa kok banyak dosanya, ngerasa kok lupa terus sama Allah, ngerasa kok malas, ngerasa kok futur, keadaan iman yang sangat rendah, gak bersemangat dalam melakukan berbagai macam ibadah. Ternyata obatnya adalah Quran. Kalau engkau tidak bisa melaksanakan yang sunnah, setidaknya jangan tinggalkan yang wajib-wajib teman-teman semua. Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran untuk menjadi obat, jadi rahmat, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Teman-teman tahu ibu saya bisa kembali hidup, tanda kutip, kenapa? Dokter bilang, ajaib nih, kisah ini ajaib katanya, seperti mukjizat katanya, seperti sebuah keajaiban. Ibu kamu punya semangat hidup yang tinggi karena Quran. Teman-teman tahu ibu saya bilang apa ketika beliau koma?
Ibu tidur di sebuah tempat, ketika melihat membuka mata, tempatnya luas kayak lapangan sepak bola, tapi nggak kelihatan ujungnya di mana. Luas. Ibu sendirian, tapi gelap sekali. Sampai tiba-tiba ada yang datang, nggak kelihatan siapa, besar, dan membawa Al-Quran yang penuh dengan cahaya. Quran itu menerangi tempat itu, jadi tempat itu terang benderang. Ibu merasa tempatnya luas, terang, walaupun ibu sendiri, ibu aman-aman aja. Jadi ibu memejamkan mata kembali untuk tidur kembali. Wallahu a'lam itu apa teman-teman semua. Tapi beliau bercerita tentang hal itu. Mungkin saja itu sebagai pertanda bahwa Al-Quran adalah temanmu yang menemani kehidupanmu. Bukankah dalam sebuah hadis juga diceritakan bagaimana Allah bilang sama Allah, ya Allah, ridhoi dia ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Dia itu baca Quran, baca aku siang malam ya Allah. Malamnya gak tidur karena aku, siangnya juga baca Quran, mau dekat kepadaku. Tolong dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, ridhoi dia ya Allah. Quran datang sebagai hujjah, sebagai pembela yang mati-mati membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi, Quran fungsinya tidak hanya sebagai petunjuk teman-teman semua, tapi Quran juga fungsinya sebagai obat. Obat apa? Obat dari fisik yang sakit. Kalau ada diri kita yang sakit, badan kita sakit, apapun fisik kita yang sakit, baca Al-Fatihah, ayat Ruqyah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baca dan usapkan ke tubuhmu. Quran juga obat bagi hati yang sempit, hati yang gelisah. Beberapa bulan yang lalu seorang gadis bercerita kepada saya, berat badannya turun drastis. Kenapa? Putus cinta. Teman-teman tahu banyak orang di rumah sakit jiwa karena apa? Masalah cinta. Jangan ketawa tentang ini bukan main-main. Pernah gak ngerasain putus cinta? Depresi gak? Kalau cintanya luar biasa. Ini juga masalah besar. Cinta itu dikategorikan, kalau yang jatuh cinta luar biasa itu bisa dikategorikan sebagai orang yang punya penyakit cinta. Penyakit cinta ini dahsyat teman-teman semua. Bayangin kalau gak punya Quran. Seorang gadis ini beberapa bulan lalu cerita sama saya dengan air mata yang luar biasa. 6 tahun aku berpacaran dengannya katanya. Kisah nyata ini. Saya dengarnya juga nangis juga gitu ya. 6 tahun aku mengabdikan hidupku untuknya. Ngurusin dia, ngurusin hewan piaraannya, ngurusin keluarganya. Bercita-cita untuk menikah dengannya. Ternyata aku gak tahu aku salah apa. Tiba-tiba dia bersama dengan lain dalam hitungan bulan menikah dengan orang lain. Maka di hari pernikahan laki-laki tersebut, saya datang menemui si gadis ini dan saya tanya kepadanya, gimana kabarnya, gimana keadaannya? Sudah 1 tahun berlalu, gimana keadaannya? Dia masih menangis teman-teman semua. Dia katakan, berat ya ternyata rasanya kehilangan seseorang yang sudah kita bertahun-tahun bersama dengannya, kita sudah merajut mimpi bersama dengannya. Ternyata Allah ambil aja gitu dengan cara yang cukup menyakitkan katanya. Berbulan-bulan cuma di kamar, nggak bisa makan, nggak bisa minum, turun berat badan drastis, cuma nangis. Setelah 6 bulan, setahun sudah lebih baik. Kemudian dia mengambil nafas, dia katakan, aku baik-baik aja kok. Tapi air matanya masih turun. Aku baik-baik aja kok, nggak apa-apa kok katanya. Dahsyat ya teman-teman semua, ujian orang beda-beda ya teman-teman semua. Tapi ternyata ujung-ujungnya dia baik-baik aja, karena dia tahu orang lain bisa ninggalin dia, tapi Allah nggak pernah ninggalin dia. Jadi balik lagi, semua kuncinya adalah Quran teman-teman semua. Ya, jadi mudah-mudahan jawaban untuk teman yang pertama tadi, insya Allah kehidupanmu akan terarah, engkau akan lebih tenang dalam menyelesaikan segala sesuatu, emosimu lebih stabil, engkau lebih tidak takut menghadapi segala sesuatu. Ketika kau belajar Quran, mengkaji Quran, ngafalin Quran, memahami Quran. Quran ada di lisan, di dadamu, di pikiranmu. Cuman Allah, nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa membahagiakan dirimu teman-teman semua. Cuman Allah. Orang-orang itu bisa dengan begitu mudah mengecewakan kita, bisa. Orang yang paling kita cintai bisa dengan sangat melukai kita, bisa banget. Nggak bisa bergantung pada siapa-siapa kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau cinta pertama kali, paling utama pada si kekasih itu atau pada si orang itu. Kita itu akan diuji dengan orang yang kita cintai. Lewat rasa cintamu itu langkah akan diuji dari situ. Oke, jadi kuncinya adalah back to Quran.
nggak banyak-banyak. Belajar Quran, hafalin Quran, cari guru Quran, cari lingkungan Quran, pahami Al-Quran, baca artinya. Rasakan getaran ketika kamu membaca Quran. Tanda orang beriman adalah ketika dibaca ayat Quran maka akan bergetar hati. Pertanyaan kedua, gimana caranya kalau kita sedang dalam keadaan futur? Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Kadang-kadang kita udah tahu agama, kita udah belajar agama, udah baca Quran, tapi kita kadang-kadang masuk ke lubang yang sama. Kita buat dosa lagi. Hari ini kita buat dosa, besok tobat. Dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi, gitu terus. Kadang-kadang kita ngerasa malu, ya Allah mau jadi orang baik, tapi kok susah keluar dari hal-hal maksiat ini. Ya Allah pengen jadi orang baik, tapi kok nggak bergerak badan ini untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Sebenarnya Allah sudah kasih cara, tapi kadang-kadang kita dalam keadaan iman yang begitu lemah. Makanya seandainya kau dalam keadaan iman yang sangat lemah atau futur, walaupun kau nggak bisa mengerjakan yang sunnah-sunnah, jangan tinggalin yang wajib. Paksa. Caranya gimana? Pertama doa sama Allah. Nabi Muhammad ngajarin doa istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah. Rasulullah ngajarin doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan ya Allah kembalikan kehidupanku kepada kehidupan yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan dosa. Kau palingkan lagi aku dengan kehidupan yang dulu yang penuh dengan kebodohan. Setelah kau berikan petunjuk kepadaku ya Allah. Minta sama Allah, doa terus menerus. Kedua, paksain dirimu setidaknya untuk berteman bersahabatnya dengan orang-orang yang saleh. Setidaknya kalau kau lari, baliknya nggak susah. Setidaknya kalau kau keluar rel, baliknya nggak susah. Teman-teman tahu kenapa saya buat masker hufad. Hari ini kalau teman-teman punya harta, bersedekahlah untuk ahlul Quran, insya Allah. Kenapa saya buat masker hufad, tempat tinggal untuk para penghafal Quran? Karena saya takut, teman-teman semua, saya takut. 8 tahun lalu saya buat rumah Quran itu supaya saya pulangnya sama mereka, kembali ke rumahnya ada mereka, circle terdekatnya adalah mereka. Di dunia ini saya boleh bergaul dengan siapapun, dengan siapa aja, dengan background apa aja, silakan. Tapi pulang nge-charge-nya harus sama mereka. Jadi cari lingkungan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Ketika kau bandel, ketika kau nakal, ketika kau melakukan maksiat, paling nggak baliknya cepat, nggak terlalu lama jatuh, nggak terlalu lama jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu caranya. Cari orang-orang yang kau hidup bersama dengan orang-orang saleh itu, supaya kau cepat kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa, cari teman-teman yang baik, belajar teman-teman semua. Karena dengan kita belajar, kita jadi tahu berbagai macam keutamaan. Kita jadi tahu tentang betapa bodohnya diri ini nggak tahu apa-apa, betapa meruginya diri ini nggak ngerjain apa-apa. Belajar dengan kajian-kajian ilmu, belajar. Untuk teman-teman yang mendampingi, teman-teman semua butuh kesabaran ya, ngajak orang untuk menuju kepada Allah SWT. Saya menutup hari ini dengan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Analogi surat ini selalu saya katakan dalam setiap ceramah saya. Engkau berada dalam kedalaman lautan yang sangat dalam dan engkau semua tenggelam tidak sadar. Engkau semua dalam keadaan yang merugi kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang sadar. Engkau bangun, wah, ternyata tenggelam di dalam lautan yang dalam. Beriman, sadar. Ketika sadar, setelah itu apa? Beramal saleh. Engkau berenang ke atas, ingin menyelamatkan dirimu sendiri. Beramal saleh, berbuat baik untuk dirimu sendiri. Namun ketika perjalanan ke atas seorang diri kok ada yang kurang ya. Ketika ngeliat ke bawah, oh masih banyak yang tenggelam, masih banyak yang pingsan, masih banyak yang gak sadar, masih banyak yang gak dalam keadaan celaka. Gak mungkin aku jalan sendirian ke atas, gak mungkin. Karena aku peduli sama mereka, karena aku sayang sama mereka. Itu umatnya Allah, Nabi Muhammad SAW, itu hambanya Allah. Kita digelari kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau sekalian dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia pada kebaikan dan juga manusia pada kemungkaran. Engkau itu manusia terbaik karena enggak egois. Engkau itu manusia terbaik karena enggak masuk surga sendirian. Engkau itu manusia terbaik karena ngajak orang dalam kebaikan bersama-sama dengan dirimu. Jadi kembali pada kisah tadi, kau enggak mungkin berenang ke atas selamat sendirian. Sementara kau lihat teman-teman masih dalam keadaan tenggelam, pingsan semuanya. Yang kau lakukan apa? Saling menasehati dalam kebenaran. Turun ke bawah, bangun semuanya, bangun. Kalian dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang bahaya, bangun, ayo bangun.
Akhirnya semuanya bangun berkat Engkau. Akhirnya jadi berenang bareng-bareng ke atas, saling bergandengan tangan dan saling menasihati dalam kesabaran. Tiba-tiba di tengah perjalanan, di tengah perjuangan menuju ke atas, capek, gelombangnya terlalu besar, aku gak bisa tahan. Ini bahaya banget nih, banyak ikan-ikan yang akan menerjang kita. Sudahlah, biarkan aku tenggelam saja. Nasihati dalam kesabaran. Sabar saudaraku, bisa. Kita bisa kalau kita bareng-bareng. Hari ini kamu lagi lemah, aku tarik kamu. Besok aku yang lemah, kamu tarik aku. Kita sama-sama ya. Kita bisa kalau kita sama-sama menuju kepada jalan keselamatan. Itu surah Al-Asr, teman-teman semua. Itu surah Al-Asr. Jadi kita dalam kehidupan ini ada saatnya kita futur, ada saatnya dia yang futur. Ada saatnya iman kita lemah, ada saatnya dia yang lemah. Kita akan bisa kalau kita bergandengan tangan dan bersama-sama. Makanya umat Islam harus berjamaah, nggak boleh sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, alhamdulillah sudah selesai apa yang saya sampaikan. Hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk teman-teman lihat ada satu buah video. Saya mengajak teman-teman semua untuk bersedekah. Bukan teman-teman bantu mereka, mereka bantu teman-teman semua. Mereka para penghafal Quran, ahlul Quran, di mana kita mungkin belum menjadi penghafal Quran, tapi setidaknya dengan harta yang kita sedekahkan mudah-mudahan Allah nilai kita sebagai seorang pejuang-pejuang Al-Quran insyaallah.